Alright, balik lagi bersama online class with Mr. Balik. How are you today, guys? I hope all of you are very good condition. So today I want to take you to another grammar lesson. It is simple past tense. Jadi sebelumnya kita sudah sempat bahas yang namanya simple present tense, dan sekarang saya mau ajak kalian membahas tentang yang lain yang simple. Ya, it is simple past tense. Oke, jadi pernah kan kalian ngomongin tentang yang namanya pengalaman ya. Jadi hari ini saya mau ajak kalian membahas tentang yang namanya masa lalu. Ya, jangan sampai nyanyi ya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Suara saya mantap. Oke, jadi saya lanjut saja dulu biar nanti kalian gak pusing dengar suaranya saya yang menyanyi tidak jelas. Oke, kita mulai dari functionnya. Let's start with the function. Okay, so it is used to talk about the action that happened in the past. Jadi kita gunakan untuk membicarakan sesuatu yang terjadi di waktu past. Past itu artinya lampau, dulu, tadi. Oke, jadi bagaimana caranya? Oke, we need the help of verb to. Kita memerlukan bantuan dari verb to. Verb to. Apa itu verb to? Jadi pernah dengar verb 1, verb 2? Jadi verb 1 itu sebelumnya kita sudah sempat bahas di simple present, ya, bahwa verb 1 itu digunakan untuk membahas yang namanya kegiatan yang berulang-ulang. Jadi sekarang kita akan membahas kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Maka kita akan menggunakan verb to. Verb to inilah yang menyatakan dulu, menyatakan tadi, menyatakan lampau. Oke. Here dalam past tense, jadi yang paling penting adalah the time. Waktunya yang paling penting. And the time must be in the past, dan waktunya harus dalam bentuk past tense, baik itu yesterday dan sebagainya. Nih saya kasih contohnya. Yesterday, this morning, just now, ago, 2 days ago, a month ago, yang artinya yang lalu. Kemudian ada last, juga yang lalu artinya last week, last month, last October. In juga, in belakangnya kita sebut tahun, in 1989, in 2001. Jadi ini ciri-ciri dari sebuah kalimat yang dinamakan past tense. Oke, gitu dulu. Kita dapat dulu ciri-cirinya dulu. Fungsinya apa? Menyerahkan dulu. Jadi ciri-cirinya adalah ada keterangan waktu biasanya. Oke, nah sekarang saya akan ajak kalian take back. Kita akan kembali sedikit membahas tentang yang simple present. Jadi saya di sini versuskan, asik. Kita versus nih, saya tanding apa aja nih. Jadi coba diperhatikan di sana, ya, di bagian yang pertama, simple present yang pertama. Oke, di sini saya punya kalimat, ya, I am a student of Royal Bali. Adalah sebuah kenyataan nih, kalian merupakan student dari Royal Bali. Ya, sekarang kan makanya saya pakai am. Sementara simple past-nya menyatakan dulunya I was a student of SMK last year. Jadi saya seorang murid SMK tahun lalu. Oke. Kenapa harus pakai was? Karena last year. Oke. My mom is fat. Let's say, ayolah. Mungkin ada ibunya kalian yang gendut di sini ya. Ini bukan body shaming di sini, bukan. Kasih contoh di sini. My mom was slim 10 years ago. Ibu saya langsing kok, tapi 10 tahun yang lalu, gitu. Ya, kenapa harus pakai was? Karena 10 years ago. Ini am-nya verb 1, was verb 2. Is-nya verb 1, was verb 2. Gitu jadinya. Ininya sekarang, yang ininya dulu. I study in college. Saya belajar di perguruan tinggi. I studied in SMK last year. Kenapa pakai studied? Karena last year. Gitu aja dasarnya. Siska usually has dinner at home. Kenapa pakai has? Karena usually. Ya, sementara untuk yang di kanan, saya menggunakan kata had. Karena last night, she had dinner in the restaurant. Dia biasanya dinner di rumah. Kemarin, tadi malam, dia dinner di restoran. Oke. We are at school. Kita di sekolah. Kapan? Sekarang. Dari mana kita tahu? Karena are. We were at home 2 hours ago. Kenapa harus pakai were? Karena 2 hours ago. Oke, jadi itu perbedaannya. Sekarang, dulu. Sekarang, tadi.
Oke, kita lanjut nih. Saya cuma kasih beberapa contoh dari daftar verb 1 dan verb 2-nya. Ini verb 1 menyatakan sekarang atau kenyataan atau kebiasaan. Sementara yang di verb 2 menyatakan past tense, menyatakan dulu, menyatakan tadi. Ada yang macam-macam bentuknya, ada yang bentuknya berubah total, dari go jadi when tuh, ada hubungannya kayak go jadi when tuh perubahannya. Tapi tetap sama-sama artinya pergi, yang beda itu cuma time-nya aja. Yang ini kebiasaan, yang ini dulu, kemarin, tadi pagi, gitu. Play menjadi played, oh ya ini play jadi played itu tinggal tambah ed. Watch yang menjadi watch, tambah ed juga. Fry menjadi fried, tambah ed. Oh ada juga yang bentuknya nggak berubah sama sekali, contohnya cut, tetap jadi cut. Oke. Kenapa saya kasihnya cuma sedikit? Biar kalian cari sendiri, biar kalian mandiri. Silahkan cari kata kerja yang sering kalian pakai. Biar nanti match sama keperluannya kalian. Oke, saya cuma kasih beberapa contoh saja. Sleep jadi slept, sweep jadi swept, wash jadi washed, study jadi study. Oke, ini untuk bersingkat waktunya ya. Mohon maaf ada gangguan para dog yang sedang berkerumun di sebelah rumahnya saya. Jadi ya kita nikmati saja suaranya. Untuk the formnya ada dua, bentuknya ada dua. Seperti biasa, pasti ada verbal, pasti ada nominal kok ya. Dengan kata kerja dan tanpa kata kerja. Yang both of them dan kedua-duanya itu bentuknya ada yang positif, ada yang negatif alias tidak, dan ada yang interrogatif alias apakah. Semuanya kayak gitu. Semua tense pasti ada yang seperti positif, negatif, bertanya, verbal, nominal, semuanya ada yang kayak itu. Cuma bedanya apa? Cuma beda di verbnya saja, kata kerjanya aja, predikatnya saja, gitu saja. Oke, kita mulai dari yang kalimat positif. Oke, untuk bentuk verbal, ada subjek, ada verb 2. Ini lebih gampang nih, subjeknya langsung nembak ke verb 2, nggak usah musing lagi mikirin subjeknya siapa, verb apa dipakai. Ya udah, asal sudah keterangan waktunya lampau, ya udah nembaknya di verb 2, siapapun orangnya. Contoh nih, I studied, kita pakai studied di sini. Last year, Susi studied juga. Made studied juga. Nyoman juga studied. I studied, we studied, semuanya pakai studied. Untuk nominal, ya, kalau orangnya cuma satu kita pakai was. Kalau orangnya lebih dari satu kita pakai were. Oh ada yang kayak gini juga, Mister? Ada. Jadi di sini kenapa harus ada seperti itu? Karena ada kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. A student bukan kata kerja, at home bukan kata kerja. Maka kita perlu bantuan was sama were. Kenapa harus was sama were? Karena last year. Gitu. Oke. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau enggak bisa diputar ulang, dengerin suaranya saya yang indah nih. Oke? Untuk sekarang kita masuk ke kalimat negatif alias bikin kalimat tidak. Untuk tidaknya saya punya satu di sini untuk kalimat verbalnya yaitu didn't. Nah, di kalimat verbal nih tadi kita pakai verb 2, sekarang kita pakai didn't tapi verbnya kembali ke verb 1. Orangnya siapa saja, bebas. Tambahkan didn't, verb 1 dan pelengkapnya. Ini saya contohin. Didn't sleep. Kita tidak pakai didn't sleep. Oke, saya tekan kembali bukan didn't sleep tapi didn't sleep. Kembali ke verb 1. Oke. Untuk nominal ya sama seperti tadi, gampangnya tinggal tambahkan not saja. Kalau mau dipanjangin was not, disingkat ya wasn't. Kalau dipanjangin were not, kalau dipendekin weren't bacanya ya. Nih, silakan diperhatikan contohnya di sini. I wasn't a teacher last year. They were at school 2 hours ago. They weren't, sorry. Oke. Tidak, subject didn't. Subject wasn't, subject weren't saja. Oke, kita masuk lagi ke berikutnya yaitu pernyataan apakah, interrogatif. Oke, kita mulai dari yang verbal yang menggunakan kata kerja. Asal ada kata kerja bertanya menggunakan did. Apakahnya menggunakan did. Jangan menggunakan kata what karena berbeda artinya. Oke, did
masukkan subjeknya, kita pakai verb 1 lagi. Kenapa pakai verb 1? Karena sudah ada did. Sama seperti tadi. Kenapa pakai verb 1 yang ini? Karena pakai did dan ada did-nya di sini. Oke. Lanjut lagi. Did subjek verb 1. Contohnya, did you go to school yesterday? Kenapa harus pakai did? Karena yesterday. Mister kok nggak pakai when? Karena sudah did. Saya ulang. Kenapa pakai did? Karena yesterday. Kenapa pakai go? Bukan when? Karena did sudah ada. Jadi satu kalimat itu cukup satu kalimat itu cukup satu saja kata kerjanya verb 2. Did itu sudah verb 2 artinya. Oke. Untuk nominal yang tadinya I was jadi was I, she was she, kebalik pokoknya. Yang tadinya your mother was menjadi was your mother gitu jadinya. Oke. Were you, were they, were we, were you here just now? Apakah kamu tadi di sini? Modelnya. Oke. Jadi biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang di belakangnya ini. Oke, perhatikan. Oke, di kalimat positif saya punya sebuah kalimat menggunakan kata made. Made ini dasarnya dari kata make. Karena dia kalimat positif kita pakai verb 2. I made fried rice for dinner yesterday. Saya membuat nasi goreng untuk makan malam kemarin. Yesterday. Kenapa made bukan make? Karena yesterday. Oke. Kemudian made-nya ini saya ubah jadi negatif menjadi didn't make yesterday. Oke. Made-nya di sini mau bertanya did you make jadinya nanti. Hanya kalimat positif yang menggunakan made itu. Verb 1-nya, verb 2-nya. Ya. Kemudian kita lanjut ke kalimat kedua. Siska worked in Nusa Dua last year. Pakai kata work. Kenapa pakai work? Karena last year. Siska didn't work Jimbaran last year. Oke, kita pakai didn't work. Verb 2-nya kembali ke verb 1. Munculkan kata tidaknya yaitu didn't. Apakah Siska bekerja di Jimbaran tahun lalu? Karena tahun lalu kita pakai did. Siska bekerja work in Jimbaran last year. No, she didn't. Karena dia kerjanya di Nusa Dua. My sister was poor. My sister wasn't rich. Was your sister poor? My sister was poor. Kenapa pakai was? Karena poor ini bukan kata kerja. Ya. Jadi nggak otomatis kalau ada kata kerja otomatis nggak ada verb 2-nya. Maka kita munculkan was. Negatifnya tinggal tambah not. Mau bertanya tinggal dibawa ke depan. Itu aja. Oke. Nah, sekarang ini adalah penjelasan dari bagaimana mengerjakan tugas yang saya berikan. I will tell you how you do the assignment. Ya. The way is like this. So, kalian akan melihat beberapa gambar nanti. Bukan ini gambarnya, ini sebagai contoh saja. Dan kalian akan saya suruh untuk memilih kata kerja mana yang ingin kalian gunakan. Oke, saya contohkan satu. Satu positif, satu negatif, dan satu bertanya. Nanti tugasnya kalian positifnya 5, negatifnya 5, dan bertanya juga 5. Oke, saya akan ambil kata yang pertama. Di sini ada kata play di sini. Saya menggunakan Agus and Wahyu played football last Sunday. Mister dari mana dapat Agus and Wahyu? Saya buat sendiri namanya. Jangan sampai nanti nama kalian sampai nyontek. Berkreatiflah. Ya, bersikaplah kreatif. Played football. Apakah harus dengan ini? Dengan football ini? Tidak. Mau main apa? Mau main guli? Terserah kamu. Suka-sukanya kalian. Ya. Agus and Wahyu played football last Sunday. Nah, yang ininya wajib. Jadi bagian wajibnya adalah orang, kata kerja, dan keterangan waktu. Wajib ini. Jadi, kalimatnya kalian terdiri dari orang, kata kerja, dan keterangan waktu. Kalimat kedua adalah contoh kalimat negatif. Tias didn't sleep well last night. Oke, saya ambil gambar yang ini. Tias didn't sleep well last night. Mister, ini dia sleepnya well, Mister. Terserah saya mau mengucapkan kalimat. Yang penting saya mengucapkan ada salah satu di gambar, yaitu kata sleep. Mister, kok nggak pakai didn't sleep? Karena sudah didn't, jangan pakai sleep, pakainya sleep.
Oke. Untuk yang bertanya, saya pakai contoh. Did you read the message this morning? Did you read the message this morning? Apakah kamu membaca? Oh, saya pakai kata read di sini, saya ambil. Oke. Did you read? Apakah kamu membaca pesan tadi pagi? Ingat, semuanya harus berisi keterangan waktu. Nomor 1 saya keterangan waktunya adalah last Sunday. Keterangan waktu nomor 2-nya saya adalah last night. Nomor 3-nya saya adalah this morning. Oke, jadi silahkan berkreatiflah kalian di sini, bersikaplah kreatif, tingkatkan kreativitasnya kalian untuk membuat kalimat yang sederhana ini. Cuma 15. Kata kerjanya sudah ada di gambar di past tense-nya di sana nanti, di past tense test-nya, dan semua kalimatnya dalam bentuk past tense. Kalimat lampau, bukan yang lain, ya. Kata kerjanya diambil dari mana? Diambil dari gambar di tes tersebut. Akan ada gambar di sana. Oke, jadi seperti itu dulu. Thank you very much for your kind attention. Yeah, and I hope you will have a good luck in doing my assignment. Yeah, okay. Last but not least, have a great day and have a good lesson. Enjoy, man. Enjoy.